Apa nih, Bang? Belum Bang, ini soalnya Saya tanya masih kau, Alexander. belum tangkap Saya ini tanya Bang. kau. Belum tangkap beneran. Iya. Apa Apa itu? manfaatnya ayat mutasabiat itu diturunkan untuk manusia, tapi manusia tidak tahu maknanya? Silakan. Maknanya apa rupanya? Coba jelaskan dulu. Aduh, saya tidak tanya maknanya. Manfaatnya apa untuk manusia? Iya, artinya apa? Biar ku jelaskan. Kau bisa memaknai ayat-ayat mutasabiat? Coba jelaskan dulu biar ku arti. Saya tanya kau bisa memaknai tidak? Iya, coba jelaskan dulu. Aku Saya belum sampai. tanya. Loh, Kau tinggal jawab. Kau bisa tahu nggak artinya isinya apa? ayat-ayat Isinya, mutasabiat? isinya apa di situ? Dijelaskan apa di situ? Coba. Sekarang oke, saya balik mundur lagi. Ah, Alif lam mim itu artinya apa? Ini Kristen apa Islam nih Raja Wali? Saya Kristen. Oh, Kristen. Sebang kau udah ngerti belum? Ini GNR aja naikin aja nih bro, story. Dia mungkin bisa menjelaskan. Entah di materai, pakai materai berapa. Selamat siang bro. Lai bro Gultom. Selamat siang. Mungkin Lai Apa ini topiknya, Pak? tuh 88 tuh. Semangkanya gini, semangkanya lagi. Yang aku tanyakan tadi, apa manfaatnya ayat-ayat mutasabihat untuk manusia, tapi manusia tidak mengerti artinya, maknanya? Mungkin bisa bantu Lai Gultom. Saya orang Kristen, Pak. Jadi nggak ngerti aku itu. Sama lah kalau gitu kita bertanya itu. Kirain orang Islam itu. Tidak ada gultum Islam. Oh jadi gini, Lai. Oke, kalau Lai bilang seperti itu, artinya marga Gultom inilah adalah salah satu marga yang melawan apa yang didesak oleh Panglima Polim. Kira-kira gitu ya, Lai Gultom. Panglima Polim gimana maksudnya ini? Perang Padri itu berarti salah satu marga yang melawan di dalam Perang Padri. Imam Bonjol. Pangeran Imam Bonjol yang dari Sumatera Barat ya? Begitulah, Le. Betul enggak? Mungkin iya kali. Semangka agamanya apa semangka? Fatir. Hah? Fatir. Kafir. Kok kafir? Bukan. Fatir. Agamanya semangka. Oh, agama semangka. Islam. Oh, Islam. Silakan. Lanjut Bang Gultom. Iya. Topiknya apa ini pembahasannya nih biar ikut nimbrung. Ya itu yang tertulis di layar itu. Ayat diturunkan, apa manfaatnya? Satu. Artinya untuk menuntun manusia mengerti kan apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Untuk menuntun manusia ke hal yang baik kan? Oke. Tapi kalau ada ayat yang diturunkan manusianya tidak mengerti manfaat maknanya, itu untuk apa? Itu pertanyaannya. Ya itulah kekeliruan itu. Nah, itu. Tapi kan kita tidak boleh jawab gitu kan?
Karena di tempat kita sangat jelas semua tertulis dengan bahasa ibu, kita bisa baca semuanya. Sehingga kita mengerti maknanya apa. Dan Tanyakan ke mereka tadi Bang, makanya Bang Gultom tadi yang ditanyakan ke mereka ini tadi kan naik semua begitu. Jadi kan mereka bilang kita ini mutar-mutar, biarkan mereka jawab mutar-mutar enggak gitu loh. Nah kalau kita kan sudah menurunkan sebuah ayat itu dan kita sudah tahu maknanya dan artikannya, menghayatinya, apa yang kita memberikan satu sumber kehidupan buat kita sehari-hari. Jadi kalau mereka ini apa gitu loh. Jadi itu yang Bang jawab seperti itu ya Bang ya. makanya di room Raja Wali saya melawan orang itu berempat tadi malam berdebat. Rupanya orang itu hafal-hafal juga ayat kitab. Kamu GNR naik aja, kamu nggak usah Raja typing di bawah terus akhirnya seolah-olah kamu ini mau ini, coba naik aja kamu. Ini nggak ada lagi muslim ya, kecuali semangka ya. Semangka, silakan jawab semangka. Bukan kapasitasnya bang mau menjawab itu. Bukan kapasitasnya saya bang, bukan kapasitas. Soalnya kan kalau dari saya pengetahuan itu, ya ayat yang semacam itu tidak ada yang bisa mengartikan. Terus bagaimana Manfaatnya Anda menjalankan kalau masalah ajaran manfaat agama kalau enggak? kurang tahu juga manfaatnya, enggak, saya belum paham itu bang. Enggak. Bagaimana Anda menjalankan ajaran itu kalau nggak mengerti ayatnya? Yang mau dijalankan, kalau yang dijalankan seperti apa itu bang? Menjalankan apa ya? Ya artinya kan ayat itu kan panduan untuk menjalankan hidup keseharian. Tapi kalau nggak Kalau mengerti, ayat kan setiap Al-Quran bang itu ada ayat yang setiap surat itu ada ayat yang awal yang tidak bisa seperti contohnya Alif Lam Mim, ya kan begitu kan? Nah itu yang dimaksudkan, yang dimaksudkan itu bang, itu kan yang hanya ayat itu saja yang, kalau yang lain ya jelas ada tuntunannya, ada penjelasannya. Oke, semangka kau bisa diam. Ini ada Bang Sumarlin ini sangat baik dalam menjelaskannya. Saya sangat suka apa penjabarannya mengenai hal-hal itu. Disitulah kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan. Karena dia tidak suka menyerang dan menghujat, tapi dia menjelaskan dengan baik apa yang menjadi pertanyaan kita. Ini bro story maker kenal dengan Pak Sumarlin ini, dia baik sekali. Aduh, Silakan, bro. Saya bukan siapa-siapa. Kedua, saya ucapkan salam sejahtera. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara saya sebangsa, Muslim maupun yang Kristen. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Namun saya masih jauh dari apa yang saudaraku sebutkan. Oke, terima kasih banyak saudara-saudara sekalian. Ada apa topik hari ini? Apa yang didiskusikan maksud saya? Halo? Halo? Ya, tadi gini Pak Sumarlin, kita sedang membicarakan mengenai ayat mutasyabihat. Mau coba baca typingnya Julio. Ayat mutasyabihat yang saya pahami, dan sebelum saya menjawab, yang saya sampaikan adalah keislaman yang saya pahami, yang saya tahu dari yang saya sedikit belajar darinya. Saya terus terang ilmu sangat terbatas, dan saya yakin juga kita semua, baik yang Islam maupun yang saudara yang Kristiani, menyampaikan apa yang kita pahami masing-masing. Dan memang oleh sebab itu tidak berhak baik saudara Muslim maupun Kristen untuk istilahnya Islammu tidak begitu atau Kristenmu itu salah. Itu ya, kita menghindari hal-hal demikian. Kita hanya bisa menyampaikan apa yang kita pahami dari agama ini masing-masing. Terkait ayat-ayat huruful muqatta'ah namanya, itu kaidahnya adalah pertama menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf, ya, kalam,
kalam itu al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i yasun sukutu mutakallimi alaiha. Kalam adalah lafaz yang tersusun dari huruf-huruf yang membentuk kalimat-kalimat dengan suatu susunan tata bahasa, yang mana saat pembicara selesai mengucapkan kalam tersebut, yang mendengarkan mengerti dan memahami apa yang disampaikan itu. Di situ disebut ahsan ya, bisa dilihat di al-ajrumiyah. Terus huruful muqatta'ah sendiri kalau kami pribadi yang kami pahami adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui artinya. Kami tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Okay. Silakan Bapak sekalian. Ya, itu sudah dijawab itu. Dan kembali saya mengingatkan mungkin ya kepada saudara muslim, terutama selalu berulang-ulang kenapa saya selalu katakan saudara muslim. Pertama karena saya termasuk salah seorang kaum muslimin di Indonesia ini. Di dalam kita masuk ke rumah saudara kita yang Kristen, niat kita pertama adalah kita bertanya karena ingin tahu, bukan bertanya kemudian untuk kamu salah, sudah ada duluan prejudis kita, kamu salah. Itu jangan seperti itu bukan hal yang baik. Kedua, kita menjawab sesuai dengan kemampuan kita terkait apa yang kita pahami dari keislaman bila kita ditanya soal keislaman. Kemudian bila premis kita, argumen kita kemudian di counter oleh teman-teman Kristen, tidak perlu kita serta-merta langsung mengatakan oh ini menjelekkan Islam segala macam, dan kemudian kita melakukan hal-hal yang tercela, misalnya menyebut nama Yesus dengan serampangan. Tidak boleh ya. Yesus di dalam Islam kita menyebutnya Isa alaihissalam sangat dihormati. Kita la nufarriqu baina ahadin Bang, min rusul. kalau saya sih Bang itu kalau tidak disenggol ya tidak menyenggol lah Bang. Tapi kalau seperti kiamat Disenggol tidak boleh, tetap tidak boleh. Iya maksudnya Bang. Ya kalau Apalagi yang dimaksud ya mempelintir-pelintir itulah Bang yang paling tidak boleh, masuk akal ya. boleh. Seperti si kiamat itu bawa hadis-hadis palsu itu, aduh. Parah. Tidak boleh. Kalau kita merasa itu salah dan kita susah menjelaskan, ditinggalkan. Kata Allah, kalau kita ini jadi bukan kita mengira atau kita Tapi menyangka. anehnya pertama. Ya udah. Lanjut Bang. Jadi gini. Ya, jadi gini. Halo, selamat siang saudara-saudara sebangsa setanah air NKRI Indonesia Jaya. Selamat siang. Siang Bang Raden. Baik. Semangat juga kali dirimu ini. Baik. Ya, terima kasih. Jadi gini Kita ini Bang. warga negara Indonesia NKRI. Tahu sama kapan kita kaya, itu yang kita pikirkan, ayo. Ya, yang kalau kita pikirkan kapan kita bisa ketemu bareng, makan bareng, itu hal-hal yang baik ya. Jadi diskusi seperti ini hendaknya tidak makin menjauhkan kita. Jadi kepada saudara Bang Semangka ya, saya kejelaskan dulu yang tadi itu kan bilang ini kalau dari mulut Bang Semangka tadi kan mau bilang si kiamat jadi gini ya. Namanya ilmu apologet itu, mereka suka memata-matakan untuk dalil seperti itu. Nah, apa yang menjadi kita jadi itu seperti kita merasa fundamental kita itu rusak? Karena kita yang mendengar, melihat, dan merasakan. Nah, agar supaya seperti itu kita menjauhi dari apologetnya, mereka memang misi-misi mereka seperti itu. Jadi ada yang bilang kalau di kami punya kan khusus untuk pewartaan yang bagian penginjil itu beda dengan apologet. Gitu loh. Jadi debater-debaternya itu tuh kita harus bisa memisahkan seperti apa. Nah kalau mereka memelintirkan begitu, nah kita jangan menjelaskan satu orang aja. Nah apakah yang kamu tidak melihat dari si Juma, dari si Hendy Sleber, dari yang lain? Kalau kita mau ini, itu oknum-oknum tertentu yang mereka memang dikhususkan untuk menjadikan apologet, mematahkan ayat itu yang bukan pada tempatnya. Kalau penginjil, dia membaca berdasarkan perikotan dari atas. Kalau apologet, dia mematahkan bagaimana cara supaya ini bisa merusak fundamentalnya dia. Jadi harus bisa bedakan mana porsinya apologet, mana porsinya penginjil, mana porsinya debaternya dulu. Begitu. ya, terima kasih penjelasannya saudara. Dan memang yang saya selalu mewanti-wanti ya,
umat Islam. Jadi istilah kalau saya disenggol saya juga menyenggol itu berlaku untuk urusan pribadi Anda, tapi kalau untuk agama itu haram hukumnya seperti itu. Itu haram hukumnya seperti itu. Ya, tidak ada kita melihat ulama sunnah, ya, baik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sampai hari ini, ya, para pemikul sanad yang seperti melakukan yang seperti kita lakukan dengan alasan membela agama. Ini kesalahan. Ini adalah langkah-langkah syaitan yang menggelincirkan umat Islam. Ya, cara berdakwah terbaik adalah pelajari agama kita. Buah dari ketauhidan itu adalah ketakwaan, dan buah ketakwaan itu diantaranya adalah indahnya akhlak. Itu ya, saya tekankan kepada diri saya pribadi dan juga saudara muslim. Jadi haram hukumnya, ya, dengan nama dakwah. Dakwah itu ibadah terkait dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Syarat pertama dakwah adalah ilmu, kedua hikmah, ketiga hilm itu santun. Hikmah itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terus yang selanjutnya adalah at-ta'anni, tenang. Selanjutnya adalah bersabar. Yang terjadi adalah kita, sebagian saudara-saudara muslim, saya lihat justru terjadi. Gini bang, jangan saudara muslim, saudara bangsa Indonesia lah dulu kita bahas gitu kan. Iya. Kita di sini gini bang ya. Kalau kita bilang bangsa Indonesia dulu, saudara bangsa Indonesia, nggak usah kita bawa agama dulu kalau ingin kita damai gitu loh bang. Baik. Mohon dimaafkan kalau begitu pemilihan kata saya. Jadi sebagian dari saudara-saudara kita sebangsa di Indonesia ya terjatuh ke dalam hal-hal yang kurang pantas. Saya bicara terkhusus kepada saudara muslim. Kenapa? Karena semangat saudara-saudara kami berdakwah atau apa segala macam hal-hal yang terkait dengan itu sebagian tidak dibarengi dengan hal-hal yang terkait dengan hal itu. Sholat itu ibadah, dakwah juga ibadah. Sholat punya syarat-syarat, punya wajib-wajib, punya rukun-rukun, punya pembatal-pembatal. Demikian juga dakwah. Jadi agama ini mengajarkan keseluruhan aspek kehidupan kita, termasuk dakwah. Sehingga agama ini adalah tata cara berkehidupan mulai kita lahir sampai kita meninggal. Jadi agama, bahasa Arabnya din, bahasa Indonesia adalah tata cara berkehidupan, termasuk di dalam dakwah, bergaul dan segala macam. Jadi hindarilah hal-hal yang akan justru merenggangkan kita sesama anak bangsa, karena memang bukan bagian dari ajaran Islam untuk merenggangkan itu. Di antaranya saya bisa bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam peperangan sekalipun, kalau sudah kita diperangi segala macam, tetapi kata Allah tetap la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Di dalam peperangan kita diperangi sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat bir. Kita sudah diperangi ini, sudah diusir suasana pengusiran gitu. Tetapi untuk orang-orang yang person yang tidak terlibat akan hal itu, kita tidak dilarang untuk berbuat bir namanya. Apa itu berbuat bir? Bir itu kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada bir namanya sebelum kamu memberi apa yang kamu cintai. Jadi kalau kita cinta untuk dihargai, cinta untuk dihormati, cinta untuk baik seluruh masyarakat, kita berikan itu juga. Diskusi Amin. Kalau seperti abang ini semua bang ya, damai kita bangsa Indonesia ini bang. Damai. Yang harapkan kepada anak bangsa. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Itu si KNR coba lihat tuh, payah kata kira hotel siraman rohaniku bagi Ustaz katanya, kampret bagi si KNR ini. Saya bukan Ustaz. Ya, saya bukan Ustaz. Ya, silakan kalau misalnya ingin berdiskusi, tapi berdiskusilah dengan baik. Kalau sudah dijawab, perlu memaksakan gitu. Bukan, KNR ini pengen hujatan supaya dia bisa typing. Kalau kayak bro yang muncul dia nggak bisa typing tuh, makanya dia Hujatan itu langkah-langkah setan ya. Kaum muslimin dilarang menghujat ya.
dilarang. Tidak ada pernah Rasulullah itu bersama sahabatnya ya duduk bersama kaum Bani Najran ya waktu itu yang kebanyakan beragama Nasrani, kemudian memperdebatkan seperti kita berdebat ini gitu. Raja Wali kemana itu? Kayaknya ada kerjaan dia, Bang. Oh, ada kerjaan. Silakan yang lainnya. Ada yang mau naik, silakan. Ya silakan, saya mood dulu, kebanyakan saya bicara banyak salahnya nanti. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ya silakan Bang. Kalau ada Bahasa pertanyaan. apa ini? Bahasa apa? Judulnya ini adat dulu saya lihat ini. Ya, adat itu Bang. Adat. Abang beradat kan? Oh, saya mengadati, diadati saya dulu. Kenapa harus diadati Bang? Ya supaya bisa hidup bertetangga. Nah, itu benar. Kalau kita nggak punya adat ya, walaupun punya agama, kalau nggak punya adat ya mana bisa bertetangga. Silakan Bang Parna Nadia. Ya, ini aku baru naik Bang. Apa topik kita ini? Tentang adat. Nggak ada. Oh, ini ada Mican nih, kalau mau Mican mau naik boleh nih, enak juga nih. Boleh naikkan Mican. Oh, lewat doang dia. Lanjut Bang Parna. Ini ada Bang Sumardin dengan semangka itu dari Muslim. Mican itu Udah naik. boleh bertanya. Bang Story, ini kebetulan ada tamu Wakil Bupati. Saya kan mau calon Wakil Bupati ya, jadi saya mau turun dulu ya, mau jadi beres-beres dulu ya. Bang Raden. Bang Raden. Kalau gol saya minta proyek ya. Oh gampang itu. Bupati, buka pati. Kalau Setia Novanto kan Gini, Bapak Bang. minta pulsa. Nah, kalau saya ini kan bupati, saya minta proyek gitu aja. Buka pati tinggi-tinggi maksudnya. Bupati. Oke, Mohon izin lanjut ya. bertanya. Boleh Jangan bertanya. rame-rame ya, kita NKRI ya. Ingat pengamalan Pancasila dan butir-butir dan P4 itu aja lah. Kita bahas P4 aja lah ya. Gak usah Siap, bahas-bahas itu. Tak makan kalian nanti ya. Dia bisa jadi rusak nanti mental kalian. Oke, selamat siang ya. Selamat siang Bapak. Boleh bertanya Bapak, itu Ibu Ya, selamat siang. itu yang pakai jilbab itu ya? Iya. Iya benar. Oh ya, saya sampaikan kalau misalnya bisa sampaikan Tapi lewat doang dia tadi, nggak masuk. kepada beliau ya. Beliau sangat bijak sekali ya untuk mengambil jalan tidak berdebat. Itu adalah hal yang baik. Iya, luar biasa sekali beliau. Iya, kemarin dia yang menjadi ruangan saya dapat paus dia, Bro. Sikap beliau untuk tidak berdebat, hanya menyampaikan apa yang beliau imani, itu hal yang baik. Iya, nanti Kak, Bro lihat Julio minta naik itu Julio. Nggak ada lagi dia, Bang. Oh, enggak ada ya? Oke. Salam hormat saya kepada beliau. Ini nggak ada lagi mau naik nih. Silakan Bang, kalau ada pertanyaan. Atau saya bertanya Kak? Kalau untuk keislaman sesuai yang saya tahu, saya akan sampaikan. Oke. Kalau saya tidak tahu ya saya mohon maaf akan menjawab dengan tidak tahu. Iya, Oke. Iya, betul. Bro, bisa nggak Islam itu berdiri tanpa mengarahkan nabi-nabi yang ada di Alkitab Kristen? Baik, yang kita pahami dari keislaman, Islam itu artinya berserah diri kepada Sang Pencipta, mengagungkan Dia saja dan tunduk kepada aturan-aturan yang Dia buat. Yakni cara kita berkehidupan yang disebut din atau agama. Jadi yang kita pahami bahwa sejak dari zaman Adam sampai Nabi terakhir itu beragama Islam atau bertata cara hidup Islam dalam artian menyerah